Saudara, tim SAR gabungan menemukan lokasi jatuhnya pesawat Susi Air PK-BVM yang sempat hilang kontak saat penerbangan dari Timika menuju Kampung Duma. 7 orang termasuk pilot dalam kondisi selamat dan berhasil dievakuasi. Seperti inilah proses evakuasi oleh tim SAR gabungan pada korban selamat pesawat Susi Air yang jatuh di Kampung Duma, Kabupaten Paniai, Papua. Korban selamat langsung dievakuasi dengan menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Evakuasi ini dilakukan setelah tim SAR berhasil menemukan lokasi kecelakaan pesawat dari informasi warga. Satu, dua, tiga. Nah, persiapan kanan kiri. Persiapan. Bentar. Ya. Langsung aja 4 orang langsung pegang tangan, langsung naik ke atas tangan. Sudah ya, dia. 1, 2, 3. Tangan, ya. Terus. Ya, tangan, ya terus. Jangan diangkat. Tangan. Tangan, awas tangan. Awas pelan-pelan ya. Satu aja yang. Oke. Tarik pelan-pelan, tarik, Pak. Izin. Salah satu korban selamat yang dievakuasi adalah pilot pesawat Susi Air PK-BVM, Kapten Doily Peter. Dengan menggunakan tandu, tim SAR gabungan memindahkan pilot keluar dari helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Korban dibawa ke RSUD Mimika untuk menjalani perawatan medis. Setelah tiba di Bandara Moses Kilangin Timika, semua korban selamat pesawat Susi Air dibawa ke RSUD Mimika untuk menjalani perawatan medis. Dari 7 korban selamat, 5 korban dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter Karakal TNI Angkatan Udara untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Mimika. Sedangkan 2 korban tidak dievakuasi ke Timika karena merupakan warga Kampung Duma. Dengan menggunakan helikopter Karakal, TNI Angkatan Laut, tim SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika bersama dengan TNI Angkatan Udara dikerahkan ke lokasi hilang kontak pesawat Susi Air. Pesawat Susi Air PK-BVM rute Timika Kampung Duma, Papua dilaporkan hilang kontak pada Kamis pagi. Pesawat dilaporkan mengangkut 7 orang termasuk pilot Kapten Doily Peter. Usai mendapat laporan pesawat Susi Air yang hilang kontak, tim SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika langsung dikerahkan ke Bandara Moses Kilangin Timika untuk berkoordinasi dengan tim SAR lainnya. Kabar baik yang diterima oleh tim SAR adalah informasi dari warga yang menyatakan semua penumpang dalam kondisi selamat. Ini sudah dapat ya, istilahnya kita tim SAR sudah mendapat informasi unsur SAR gabungan korban selamat. Namun kita juga harus melihat langsung realnya di lokasi, kondisinya seperti apa. Kita belum bisa ambil kesimpulan ya bersama karena tim masih dalam taraf penelusuran di mana posisinya. Meski demikian, tim SAR harus memastikan bahwa informasi tersebut benar dengan melakukan penyisiran ke lokasi jatuhnya pesawat. Hingga saat ini proses pencarian pun masih terus berlangsung. Irsul Panca Aditra, Kompas TV, Timika, Papua. Saudara, informasi lebih lengkap soal proses evakuasi korban kecelakaan pesawat Susi Air, kita bergabung dengan Kepala Kantor SAR Timika, Bapak George L.M. Randang. Selamat sore, Pak George. Terima kasih, Pak, atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami di Kompas TV. Pak George, bisa dijelaskan apakah semua korban saat ini sudah dievakuasi, Pak? Dan bagaimana kondisi mereka sekarang? Baik, terima kasih Mbak Jian. Baik, kami sampaikan bahwa proses evakuasi sudah berlangsung. Jadi pada pukul 12:05 tadi, tim SAR gabungan sudah berhasil tiba di Bandara Moses Kilangin lewat helipadnya AFCO ya. Jadi korban semua dievakuasi semua, diturunkan dari heli dan ada kondisi yang tentunya yang luka berat. Semua dievakuasi menggunakan ambulans dan diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah. Iya, jadi sejak pukul 12.05 tadi, kru sudah menemukan
sudah menemukan para korban gitu ya Pak dan langsung dievakuasi dari helikopter. Lalu bisa dikatakan proses pencarian ini berlangsung cepat gitu ya Pak. Bisa diceritakan bagaimana akhirnya proses pencarian ini bisa berlangsung dengan durasi yang cukup cepat? Baik, kami sampaikan bahwa semenjak menerima informasi pada pagi hari tadi, dari Air Traffic Control sudah menginformasikan ada satu pesawat yang lost contact. Mendalami hal tersebut, kami juga dapat email dari Basarnas atau Basarnas Command Center lewat satu berita yaitu dari Kos Pasarsat terkait signal distress yang tertangkap di daerah sekitar wilayah Timika kurang lebih 34 nautical mile. Dalam hasil pendalaman informasi bahwa memang benar telah terjadi crash satu unit pesawat dan kami dari kantor SAR Timika berkoordinasi langsung dengan Bapak dan Lanut bersama unsur potensi SAR yang ada di wilayah Timika dan kami langsung menyiapkan personil bersama dengan Kasubsi Operasi langsung mengarahkan personil ke Bandara Moses Kilangin sambil menunggu untuk rencana kesiapan heli yang akan nanti di-onboardkan untuk kru atau tim rescue gabungan. Setelah hasil koordinasi itu, tim berhasil memberangkatkan satu heli yaitu milik dari TNI AU yang ikut on board juga ada Bapak dan Lanut dan tentunya kami di posko bersama unsur potensi SAR lainnya sudah menyesuaikan sehingga tim Basarnas yang ada on board di heli juga menyampaikan bahwa mereka sudah berhasil landing di daerah crash site. Nah namun di daerah tersebut sudah clear ya karena boleh dikata posisi tersebut sudah dibantu oleh masyarakat yang sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari posisi pesawat crash itu ke lokasi evakuasi itu kurang lebih 1 kilometer. Namun dari perumahan atau dari rumah warga itu melewati beberapa perbukitan. Jadi kami malah dibantu oleh masyarakat adat di sekitar wilayah crash area. Jadi pada saat operasi itu semua korban langsung dinaikin secara cepat. Dibantu masyarakat dan pada saat posisi heli take off itu pada pukul 11:15 jam 12:05 sudah ada lagi di Bandara Moses Kilangin. Demikian, Pak. Baik, Pak George. Jadi memang cepatnya proses evakuasi dan pencarian dari pesawat Susi Air ini dibantu oleh masyarakat setempat yang mengetahui terkait dengan informasi tersebut gitu ya, Pak ya. Lalu soal penyebab jatuhnya pesawat nih, Pak. Apakah ada informasi yang sudah didapatkan, Pak, di lapangan untuk nantinya bisa diinformasikan ke masyarakat terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat ini? Baik, untuk penyebab saya kira menjadi kapasitas yang menjawab adalah dari pihak KNKT ya, atau dari Komisi Keselamatan Penerbangan. Hal tersebut karena nanti mengacu dari kotak hitam atau voice data recorder yang sudah diketahui posisinya, namun kita menyesuaikan untuk evakuasi atau pengangkatan hal tersebut. Pada posisi evakuasi itu tentunya kita mengutamakan korban. Jadi korban ini yang notabene sudah ready untuk dinaikkan ke heli. Kalau kita harus bergerak ke posisi crash site itu kurang lebih 1 kilometer, kami mengkhawatirkan untuk kondisi korban. Kondisi korban ini dalam ini ada yang luka berat, sehingga kami mengutamakan itu untuk bersama dengan kru heli yang dikoordinir oleh Bapak dan Lanut sendiri langsung diterbangkan ke Timika. Untuk daerah tersebut cukup aman dan kondusif. Demikian. Baik, jadi secara otomatis memang semua korban saat ini sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis seperti itu ya Pak George. Baik, terima kasih Pak George LM Randang selaku Kepala Kantor SAR Timika atas informasinya untuk kami di Kompas TV. Sehat, sukses terus untuk Bapak. Terima kasih Pak.